Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi ini kita akan melanjutkan eksposisi kita dari Injil Matius. Mari kita buka dari Matius pasal yang kelima. Kita melanjutkan tentang khotbah di bukit, dan ini masih di dalam ucapan bahagia dalam bahasa Indonesianya, atau the Beatitudes. Bahasa Inggrisnya the beautiful attitudes, ada yang mengatakan begitu. Kita sudah sampai di ayat yang 9. Matius 5 ayat yang ke-9, mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3, iya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami sekali lagi memohon anugerah Tuhan. Kami minta Engkau hadir di tengah-tengah kami melalui firman-Mu. Kuatkanlah hamba-Mu. Bukalah hati kami agar kami sungguh-sungguh mendengar suara dari Roh Kudus yang menyampaikan firman melalui telinga dan sampai ke hati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Seorang sejarawan mencatat bahwa selama sejarah yang dicatat, mungkin sejarah yang tercatat, yang ada catatannya itu mungkin sekitar 3.400-an, ya 3.421 tahun. Dan dia mencatat bahwa hanya dari 3.421 tahun, hanya 268 tahun yang tidak ada perang. Dia katakan bahwa perang itu adalah sesuatu yang konstan di dalam sejarah, yang tidak akan hilang melalui peradaban maupun demokrasi. Perang itu adalah sesuatu yang konstan di dalam sejarah, yang tidak akan hilang melalui peradaban dan demokrasi. Dari 3.421 tahun, hanya 268 tahun di mana manusia yang bebas dari perang. Dan lebih dari angka-angka tadi, saudara, bayangkan perang-perang yang tidak tercatat, yang kita mungkin jumpai sehari-hari lewat begitu saja, tapi itu perang. Yang mungkin juga sebetulnya kejadiannya lebih sadis daripada yang dicatat dalam sejarah yang bisa diakses publik, cuma kita nggak tahu. Bayangkan peristiwa-peristiwa kegelapan yang bahkan tidak diakui negara dan sebagainya. Saudara, dunia ini penuh perang. Dunia ini penuh perang. Sehingga kalau kita membaca, ya, berbahagialah mereka yang tadi yang kita baca apa? Yang membawa damai, ya. Bahasa Inggrisnya the peacemakers. Blessed are the peacemakers. Saudara, mungkin kebanyakan orang mengatakan, well, I love peace, ya. Ya, saya cinta damai. Siapa sih yang enggak cinta damai? Semua mau damai, ya. Semua mau damai, semua akan berkata, amin, saya cinta damai. Tapi saudara perhatikan di sini bukan blessed are the peace lovers. No, walaupun itu suatu yang baik, peace lovers baik, cinta damai. Tapi bukan itu, bukan diberkatilah mereka yang mencintai damai, bukan itu yang dikatakan. Tapi yang membawa damai, peacemakers. Ya. Artinya bukan sekedar, ya, kedamaian di sini bukan sekedar kita itu menghindari konflik. Yes, menciptakan sesuatu yang tanpa konflik begitu, ya. Kita menghindar dari konflik. Saudara mau tahu tempat yang tidak ada konflik? Salah satunya adalah kuburan, ya kan? Peaceful, ya, peaceful. Kuburan itu tanda kutip peaceful. Tidak ada konflik. Ya. Kita bukan dipanggil untuk kita pengen sesuatu itu tenang, ya, tenang dan berhenti di sana. Ya, ada istilah itu bahasa Inggris itu silence is deafening. Deaf itu artinya tuli gitu ya. Deafening itu mentulikan, ya. Kadang ya, saudara bayangkan skenario, ya, satu keluarga dalam mobil, semua ada masalah, kakak adik bermasalah, suami istri bermasalah, akhirnya memutuskan diam-diaman di dalam mobil. Misalnya gitu ya. Semua diam-diaman, itu silence, ya. Orang dari luar mungkin damai-damai. Tapi itulah orang Amerika bilang silence is deafening.
Ya, justru kediaman itu justru melebihi dari suara yang paling keras, membuat telinga itu kita tuli gitu. Seperti silence, tetapi dalam hati masing-masing itu gondok lah, pengen ngomong apa, pengen balas tapi diam. Itu bukan peace. Ya, itu damai yang semu. Dalam Perjanjian Lama itu peace. Jangan katakan peace ketika tidak ada damai. Kata yang dipakai di sini adalah eirene pois, ya, dari eirene artinya peace, pois itu artinya to make. Jadi to make peace, peace doers. Dan damai ini tidak akan terjadi secara natural. Damai itu tidak akan datang dengan sendirinya. Harus ada orang yang aktif meng-create. Ada orang yang aktif untuk menciptakan kedamaian itu. Ya, bukan hanya menghindari konflik, tapi menciptakan harmoni. Kita kembali ke data yang tadi. Ya. Dari 3.421 tahun, hanya 268 tahun yang tidak ada perang. Mampukah manusia itu menjadi peacemakers? Apakah kita punya kekuatan untuk menjadi peacemakers? Tapi saudara, saya akan mengajak kita melihat orang-orang di zaman Yesus kira-kira mempunyai konsep damai seperti apa. Ketika Yesus berkhotbah di bukit, konteks mereka itu apa? Ya, sehingga waktu mereka dengar Yesus berkhotbah, berbagai mereka yang membawa damai. Pikiran pendengar-pendengar itu kira-kira apa? Ya, kita akan lihat di sini saudara, bahwa Yesus itu hidup di dalam masa di mana wilayahnya itu ada okupansi militer dari Roma. Ya. Jadi coba bayangkan saudara, seperti apa psikologi dan mindset orang yang hidup di bawah okupansi militer. Ya, kita mesti bayangkan itu saudara, orang yang hidup, ya mereka hidup di dalam tanah nenek moyang mereka, tapi dikuasai oleh bangsa asing. Peraturan-peraturan ditentukan oleh bangsa kafir yang namanya Roma. Ya, mereka yang menentukan aturan, pajak dan lain-lain. Kira-kira perasaan penduduk asli itu seperti apa? Ini tanah punya nenek moyang mereka, turun temurun ribuan tahun. Tapi 100 tahun terakhir ini yang memerintah bukan orang kami, tapi orang yang kami nggak suka. Ya, orang yang kami nggak suka. Ya, saudara, mungkin kita bisa bayangkan ya kalau kita di zaman sekarang mungkin tidak demikian ya. Kesulitan kita palingan itu siklus 5 tahun sekali begitu kan. Ketika yang memimpin adalah yang bukan kita suka gitu kan. Lalu kita merasa ya psikologi dan mindset kita pasti merasa sangat intens ya. Akan penuh konflik. Bayangkan dipimpin oleh orang yang keputusan-keputusannya itu merugikan kita. Ya, menyebalkan kita. Ya. Saudara, sehingga kita hanya bisa mungkin menebak-nebak gitu. Kita bisa melihat kondisi kita sekarang itu ya sudah gitu ya. Kondisi misalnya yang terpilih adalah yang bukan kita suka, pasti selama 5 tahun kita siap-siap tanda kutip menderita. Tapi penderitaan kita jauh lebih kecil saudara daripada orang Yahudi di bawah pemerintahan Romawi. Karena pemerintahan Romawi sudah pasti diktatorship. Ya, dan memerintah secara violence, secara militer yang kasar dan penuh kuasa begitu ya. Jadi bayangkan hidup sehari-hari orang di sana ditentukan oleh orang yang mereka tidak setuju. Ya. Jadi saudara, mereka sudah mengalami ini kira-kira 100 tahun ya, sejak Yesus pada saat Yesus itu berkhotbah di bukit. Itu kira-kira mereka sudah 100 tahun dikuasai oleh bangsa Romawi. Jadi bagaimana orang di zaman Yesus itu dengan psikologi dan mindset yang demikian memperjuangkan kebenaran. Ketika mendengarkan berbagai mereka yang membawa damai. Bagaimana mereka memperjuangkan kedamaian, saudara. Ketika Yesus mengatakan blessed are the peacemakers, respon orang itu akan berbeda-beda. At least saudara, paling tidak ada 4 macam orang di sana yang bisa kita pelajari, yang bisa kita tahu. Yaitu ada golongan besar pada zaman Yesus. Yang pertama adalah
Saduki. Yang kedua adalah Farisi. Yang ketiga SNS. Yang keempat Selot. Ya. Saduki, Farisi, SNS, dan kaum Zelot. Yang pertama kita lihat Saduki. Siapa itu orang Saduki? Kelompok Saduki itu adalah kelompok elit. Mereka memang dijajah oleh Roma. Tapi mereka orang elitnya. Dari antara semua orang Yahudi, mereka itu orang elitnya. Para imam, aristokrat. Punya tanah yang banyak. Dan super kaya. Oke? Dan mereka itu rela berkolusi. Ya, berkolusi dengan Roma. Kolusi itu artinya punya hubungan yang rahasia demi keuntungan diri mereka. Dan orang lain dirugikan. Ya. Berkolusi dengan Roma. Ya, untuk apa? Untuk maintain status mereka, uang mereka, power mereka. Ya. Jadi mereka nggak bilang bahwa ini adalah cara yang benar, nggak. Mereka nggak bilang hubungan mereka yang dekat dengan Roma itu adalah cara yang benar. Tapi mereka bilang, ya ini realitasnya. Mereka punya kuasa, Romawi punya kuasa. Kalau kita mau mempertahankan kuasa, ya dekat-dekat sama mereka. Nah itu Saduki. Ya, itu Saduki. Ya supaya kita juga tetap punya kuasa. Saudara kita tahu orang Saduki beberapa kali juga bertemu Yesus. Dan Yesus katakan mereka sebagai ular beludak. Hai kamu keturunan ular beludak. The brood of vipers. Saudara, misalnya contohnya siapa? Kayafas ya. Kayafas itu adalah seorang Saduki ya. Ketika Yesus menuju penyalipan itu nama itu sering disebut. Dan bagi Kayafas ya, Yesus sedang mengancam kedamaian mereka. Ya, Yesus sedang mengancam kedamaian mereka. Jadi bagi kaum Saduki, apa artinya peacemakers? Peacemakers adalah pertahankan relasi dengan Roma. Supaya maintain status kita, power kita, uang kita. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi waktu Yesus hadir dan berkarya di publik, ya, bagaimana cara kaum Saduki memperjuangkan kedamaian? Ya, waktu Yesus datang berkhotbah dan mendapat pengikut dan sebagainya, cara orang Saduki untuk mempertahankan kedamaian dengan cara membunuh Yesus. Itu caranya, satu-satunya cara. Ya, nggak ada cara lain. Jadi peacemakers di telinga orang Saduki itu adalah pertahankan status. Ya, pertahankan status. Bagaimana dengan orang Farisi, saudara? Yang kedua adalah orang Farisi, orang yang sangat cinta Taurat. Berkomitmen bahkan membawa orang-orang grassroots itu mencintai Taurat juga. Mereka bukanlah orang yang ada di atas, ya, seperti orang Saduki yang punya pemerintahan, political power dan sebagainya. Dan orang Farisi itu mengakui semua perjanjian lama. Kalau orang Saduki itu hanya 5 kitab Musa yang mereka akui. Dan orang Farisi juga sangat merespek, memelihara tradisi-tradisi oral tradition ya, yang dimana bukan hanya kitab-kitab yang tercatat yang mereka pegang, tapi juga tradisi-tradisi daripada nenek moyang mereka, pendahulu mereka yang turun kepada mereka. Sehingga kalau mau digambarkan, saudara, Farisi itu seperti mungkin ya pendeta gereja lokal gitu ya. Pendeta gereja lokal yang belajar Alkitab dan mau memberitakan kepada orang-orang pada umumnya. Tapi kaum Saduki ya, di satu sisi mereka itu scholar, mereka itu pintar, saudara. Tapi sekaligus mereka juga punya power. Sekaligus mereka punya jabatan dan mereka sangat kaya. Ya. Kalau Farisi nggak tentu kaya, ya kemungkinan tidak. Dan Farisi dan Saduki ini sendiri, mereka sendiri berkonflik. Ya, orang Farisi tidak setuju dengan cara hidup orang Saduki, sebaliknya demikian. Ya, padahal mereka sama-sama orang Yahudi, sama-sama membaca kitab suci walaupun versinya sedikit berbeda, ya, tapi mereka beroposisi. Yesus juga sering bertemu dengan orang Farisi ya kan, dan paling terkenal apa yang Yesus katakan kepada mereka, dosa apa yang paling tentang Yesus kepada mereka? Munafik. Ya, memang mereka sangat ahli dalam kitab dan sebagainya, tapi dan ajarannya benar. Yesus mengkonfirmasi itu ajaran mereka banyak yang benar, tapi kelakuan mereka tidak. Jadi tidak semua orang Farisi itu membenci Yesus juga ya.
Misalnya siapa? Nikodemus tidak membenci Yesus. Nikodemus itu orang Farisi tapi tidak membenci Yesus. Jadi ini adalah tipe orang yang kedua. Ya. Cara mereka membawa damai dengan cara tradisi. Tradisi, Taurat, bahkan beserta tambahan-tambahan yang mereka berikan sendiri. Ya. Jadi itulah cara mereka untuk membawa damai. Ya. Yang ketiga itu adalah kaum SNS. Siapa ini kaum SNS? Kaum SNS itulah kaum yang menarik diri dari masyarakat, dari pemerintahan dan sebagainya. Mereka bukan hanya tidak mau kerjasama, tapi mereka total menarik diri. Ya, mereka sungguh-sungguh lepas, ya, bisa dibilang mereka itu separatis. Mereka itu pindah ke satu tempat, ya, bernama dari pegunungan, antara pegunungan dan laut mati, ya, Dead Sea, itu mereka tinggal di sana. Ya, mereka fokusnya itu adalah karena mereka sudah sangat kecewa dengan orang Yahudi, ya, praktek-praktek tradisi Yahudi, bait Allah dan sebagainya, itu mereka sudah nggak percaya sama semua orangnya, nggak percaya sama imamnya, ya, nggak percaya sama semua pelaku-pelaku agama di sana. Bagi mereka tradisi Yahudi sudah dinajiskan, sehingga cara mereka untuk punya kedamaian adalah, ya, punya komunitas sendiri yang lepas dari pusat. Dan tujuan mereka adalah terus menyucikan tradisi mereka di dalam komunitas mereka. Ya, menyucikan, memurnikan. Ya, mereka tidak mau bersentuhan dengan yang mayoritas yang sudah najis itu, yang mainstream, nggak mau. Ya, yang paling mereka kecewa itu adalah praktek-praktek bait Allah pada zaman itu. Itu paling mereka kecewa. Jadi ini semacam kelompok yang menyendiri, ya. Kalau hari ini itu ada namanya I love Jesus, I hate the church. Mereka mungkin I love Torah, I hate the temple, gitu, ya. Jadi mereka spiritual but not religious, gitu. Kira-kira seperti itu. Melepaskan diri, ya. Mereka itu berdoa supaya Allah nanti datang membereskan tradisi yang rusak itu. Jadi ide tentang membawa damai, peacemaking, itu bagi mereka apa? Bagi mereka adalah separasi. Separasi dan separasi dari masyarakat dan juga bait Allah. Nah, komunitas ini, saudara, komunitas ini bisa dikatakan, ya, peaceful. Ya. Mereka hidup, mereka punya rules yang strict, ya. Mereka punya tata cara hidup yang ketat, dan mereka peaceful, semua taat dan sebagainya, tapi tidak mau bersentuhan dengan mereka yang tidak qualified. Ya. Jadi mereka sangat menghindari konflik, ya. Mereka hanya harmoni sesama komunitas mereka, dan mereka bisa dikatakan super dualistik. Ya, sangat memisahkan siapa good guy, siapa bad guy. Kami adalah kumpulan good guy. Kami nggak mau bersentuhan dengan bad guy, gitu, ya. Oke, itu kaum SNS. Yang terakhir adalah kaum Zelot. Siapa nih kaum Zelot? Ya, mereka adalah orang-orang yang kepala panas. Mereka adalah faksi militan dari Yahudi yang radikal, gitu, ya. Salah satu murid Yesus bernama Simon, orang Zelot, ya. Dia seperti ini. Kalau saudara menonton film The Chosen, itu dia mengikut Yesus, sudah menjadi pengikut Yesus, masih bawa pedang kemana-mana, bawa pisau, begitu, ya. Jadi ide dia adalah bagaimana membela Yesus secara militer. Ya, mereka seperti itu, ya. Jadi murid-murid Yesus pun masih dilatar belakangi oleh kelompok-kelompok seperti ini, salah satunya. Ya, jadi saudara, kita lihat dalam sejarah, sekitar 200 tahun sebelum zaman Yesus, itu ada namanya Maccabean Revolts, gitu, ya. Yudas Maccabeus waktu itu disebut dia memimpin perang melawan Roma, begitu, ya. Jadi waktu itu ada seorang Saduki, ya, pemimpinnya bernama Antiochus Epiphanes. Ya, dia adalah orang yang ingin menyenangkan Roma, ya, sampai dia rela ada persembahan bakaran babi di bait Allah. Gitu. Itu kan sangat najis.
Tapi saking mau punya power, dia itu rela ada seperti ini, ada kenajisan seperti ini. Maka orang Zelot pada saat itu sangat marah. Akhirnya mereka membentuk militer, membentuk pasukan perang dan menghantam Roma pada saat itu, dan waktu itu mereka menang. Ya, mereka menang. Ya, bukan menang secara total, tapi dalam hal ini mereka menang. Ya, jadi mereka itu melawan Roma, ya, dan juga melawan orang Saduki. Mereka melawan Romawi dan melawan orang yang tidur bareng orang Romawi. Ya, orang yang berselingkuh dengan kerajaan Romawi. Ya. Jadi kita lihat di sini ada 4 saudara kira-kira yang bisa kita lihat, yaitu orang Saduki, ya, aristokrat agama, kolusi dengan Roma, dan mereka ada yang paling atas begitu ya. Orang Farisi, cinta Taurat seperti local pastor, menjangkau orang bawah, dan mereka tentu saja sangat sibuk gitu, sangat sibuk pelayanan. Orang SNS ya, orang fokus kepada kehidupan komunitas mereka yang jauh daripada keramaian di pegunungan yang super dualistik, dan tujuannya adalah untuk menyucikan tradisi mereka sendiri. Dan terakhir orang Zelot, itu orang militan yang diam-diam itu akan menjungkir balikan kekuasaan, entah lewat militer, entah lewat diam-diam itu mengebom dan sebagainya. Jadi ada 4 kelompok ini saudara pada zaman Yesus. Ya. Orang Zelot itu mau damai tapi lewat perang. Ya. Orang SNS itu mau damai tapi melalui menarik diri. Orang Saduki itu mau damai melalui lobby-lobby politik. Orang Farisi itu setia kepada tradisi Taurat tapi memberikan tambahan-tambahan. Itu adalah versi damai mereka. Jadi semua mau damai. Semua punya damai versi masing-masing. Tapi Yesus menciptakan damai melalui kasih yang mengorbankan diri. Ya, Yesus menciptakan damai yang berbeda dengan semua kelompok ini, yaitu kasih yang mengorbankan diri. Ya, sekali lagi saudara, ini adalah bukan menghindari konflik, bukan. Seorang teolog itu memakai istilah damai versi Yesus itu adalah gracious aggression. Ya. Agresi yang penuh anugerah begitu. Sehingga bagi mereka the peacemaker ya, versi Kristen ya, the peacemaker is a fighter. Ya. Dengan kata lain, tapi ini pakai tanda kutip saudara, peacemaker is a troublemaker. Ya, saudara, ada seorang troublemaker yang memang troublemaker, yang kita nggak anjurkan seperti dia. Tapi ada juga seorang peacemakers menjalankan hal yang benar, kebenaran, motivasi benar dan sebagainya. Tapi bagi banyak orang dia troublemaker. Jadi suruh bedakan ya, nggak semua troublemaker itu membawa kebenaran. Tapi banyak orang yang membawa kebenaran, membawa kedamaian, memperjuangkan kedamaian, tapi bisa punya efek sebagai troublemaker. Dan Yesus itu kira-kira seperti apa? Bagi banyak orang, Yesus adalah troublemaker. Karena Yesus itu nggak cocok dengan semua golongan ini. Nggak cocok dengan semua golongan, 4 golongan ini sebetulnya kita juga bisa bertemu banyak di dalam sejarah kita sampai hari ini. Ini tipe-tipe orang. Ya, kalau dia ada di dalam pemerintahan yang sudah lama berkolusi, ya damai adalah status quo. Ya, itu namanya damai bagi dia. Walaupun korupsi dan sebagainya, ya damai ya pertahankan status itu. Atau ada orang yang melepaskan diri daripada gereja dan sebagainya, merasa diri lebih suci daripada gereja. Nah, itu ada juga. Damai adalah jangan dekat-dekat gereja. Gereja itu banyak orang berdosa dan sebagainya. Ya. Orang-orang SNS ya, atau disebut orang Qumran, itu salah satu keberatan mereka dengan Jesus Movement ya adalah mereka melihat yang mengikut Yesus itu banyak orang miskin dan orang kusta. Maka nggak mungkin ini gerakan yang suci. Kami orang SNS nggak mau gabung sama mereka. Kami tetap di bawah gunung saja. Nah, itu keberatan mereka, begitu ya. Jadi saudara, sehingga peacemakers yang Yesus katakan di sini itu harus mengexpect adanya penganiayaan. Ya, harus siap-siap adanya penganiayaan. Dan kita sebetulnya tidak perlu sulit melihat seperti apa, karena setelah pasal 10 kita lihat ya Yesus dan para muridnya dianiaya.
Ya, nggak terlalu sulit melihat penggambaran mengenai peacemakers versi Kristen. Ya. Yesus setelah dia khotbah ini bukan akhirnya berdamai sama semua orang, nggak ada keributan, bukan. Dia melawan segala kesalahan, dia melawan segala tradisi yang salah, melawan segala dosa, dan nggak mungkin tidak akan ada penganiayaan. Ya, pasti ada penganiayaan. Sehingga kita harus redefinisi apa yang namanya peacemakers. Mungkin selama ini kita pikir peacemakers itu adalah peace lovers. Nah, itu semua orang bisa lah. Siapa yang nggak mau pertahankan kedamaian? Yang penting tidak ada orang menyakiti saya. Yang penting hidup kita masih makmur dan sebagainya. Siapa yang nggak mau kondisi yang baik seperti itu? Kalau itu kita definisikan sebagai damai, itu belum seperti yang Yesus katakan di sini. Peacemaker di sini adalah a fighter. Peacemaker di sini adalah orang yang sometimes jadi troublemaker. Dan Yesus sendiri adalah the greatest peacemakers. Dia disebut the Prince of Peace. Dia mendamaikan Allah dengan manusia. Dia setelah bangkit, dia kata pertama yang dia katakan adalah peace be with you kepada murid-muridnya. Dan Injil ya adalah the greatest peacemaking message. Ya, kabar baik itu adalah kabar yang paling damai sebetulnya. Tapi sekali lagi pasti ada trouble. Pasti membuat trouble di mana-mana. Yesaya 52 ayat 7 dikatakan, how beautiful are the feet that preach the gospel of peace. The gospel of peace. Sehingga kita lihat di sini tentu saja damai yang pertama itu urusannya vertikal. Ya, bagaimana Allah mendamaikan, Yesus mendamaikan Allah dengan manusia. Tapi juga ayat ini juga extend kepada damai secara horizontal. Jadi kita juga punya tugas mendamaikan sesama. Dan ini tentu penuh resiko. Tentu penuh resiko. Nah, kita lihat apa yang menjadi reward daripada membawa damai ini. Yaitu karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, apa artinya begitu? Apakah sekarang kita yang belum melaksanakan membawa damai ini tidak disebut anak-anak Allah? Kan sudah kan? Kita sudah anak-anak Allah kan? Jadi di sini bukan sebab akibat begitu. Ini bukan cara supaya kita menjadi anak-anak Allah. Bagaimana cara supaya kita menjadi anak-anak Allah? Oh, dengan kita membawa damai. Bukan itu maksudnya. Ya. Saudara, di dalam bahasa Inggrisnya itu diterjemahkan, ada yang menerjemahkan sons of God, ada yang menerjemahkan children of God. Ya. Sebetulnya ini dua hal yang berbeda. Ya. Kalau bicara mengenai children of God itu memang bicara posisi. Ya. Posisi kita di dalam familial relationship. Ya. Kita bukan lagi musuh Tuhan, tapi kita adalah anak-anak Tuhan. Kita sudah berada di dalam keluarga. Nah, itu bicara mengenai children of God. Tapi kalau bicara sons of God, itu lebih berbicara mengenai karakter. Yang disebut sebagai partakers in God's character. Jadi result di sini bukan kita yang sebelumnya bukan anak-anak Allah, lalu ketika kita membawa damai kita itu akan menjadi anak-anak Allah, bukan. Tapi yang ketika kita membawa damai, rewards-nya adalah karakter kita akan berbagian dengan karakter Allah yang damai itu. Ya, jadi saudara, kita punya konsep union with Christ. Ya, kita bersatu dengan Allah. Kita bersatu dengan Kristus. Jadi makin kita membawa damai, mempraktekkan kedamaian itu, membawa damai itu, karakter kita itu makin berbagian dengan karakter Allah, akan dibentuk di sana. Nah, ini bukan pembentukan karakter secara psikologis saja, saudara, tapi ini adalah spiritual reality. Ya, ini adalah janji Allah kepada kita. Dan kita akan menjadi peaceful person tentu saja. Ya, saudara, seringkali sulit ya menemukan peaceful person gitu yang bisa, misalnya di dalam rapat begitu ya, ada dua kelompok yang bertengkar begitu. Ya. Bagaimana seorang peacemakers itu harus bertindak? Apakah udah sama-sama diem aja?
Ya sudah, stop gitu ya. Kita baik-baik aja. Kalau kalian diem akan damai. Enggak, saudara. Mulut mereka diem, hati mereka kan enggak. Kita nggak bisa cepat-cepat. Oh ya, gereja saya damai. Ya, karena saya mendamaikan. Itu mendiamkan, bukan mendamaikan. Ya, mendiamkan mulut kita bisa, mendiamkan hati, wah itu nggak bisa. Sehingga orang yang peacemakers itu bukan lari dari realitas, tapi melihat realitas secara jelas. Ya, bukan lari dari dia, dari realitas. Ya, dan kita mencoba untuk mendamaikan, dan kita mesti fight gitu. Sama seperti wasit. Ya, ada dua orang itu, ya itu bertanding lah, itu fair memang. Ya, dua orang bertanding, wasit itu nggak boleh keluar dari ring. Dia nggak boleh menyelamatkan diri dan tidak ambil resiko ditonjok. Dia harus ada di sana, dan kalau ada satu yang melanggar, dia harus kalau hantem bahkan gitu kalau diperbolehkan aturan. Udah orang sudah melanggar aturan apa, dia harus hantem. Ya, jadi bukan mendamaikan yang mendiamkan seperti mendiamkan. Nah, kalau kita ketemu orang yang peaceful person dalam gereja, kita akan berkata, wow, ini orang sangat rohani begitu ya. Ya, waktu orang dia ngomong tuh wah sangat bijaksana, sangat rohani. Tapi saudara, di dalam kerajaan Allah harusnya ini adalah suatu kenormalan, bukan kelebihan. Kita nggak bisa melihat, oh ya ini orang yang baik banget gitu ya. Ini dia punya seolah-olah masalah kerohanian itu masalah bakat. Saya nggak ada bakat. Ya, saya nggak ada bakat, jadi ya saya gini-gini nggak bisa. Gitu. Ya, ini adalah suatu kenormalan bagi orang Kristen harusnya. Ya tentu saja kita harus melatihnya. Tidak mudah. Kita bisa gagal kalau kita terus mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya. Saudara, kita punya hamba Tuhan perempuan yang mungkin kurang dikenal, itu adalah bernama Susana Yusuf, yaitu senior, vikaris Susana Yusuf itu senior. Dia sekarang itu ada melayani di STEMI ya, di majalah Kita. Dia juga ada waktu juga untuk menulis buku-buku renungan dan rekaman yang biasa disebar juga oleh Pak Tama. Beliau ini memang suaranya itu bermasalah ya. Jadi suara dia volumenya kecil sekali begitu ya. Memang ada permasalahan. Dia waktu itu saya sekantor begitu, waktu saya masih mahasiswa, kantornya sebelahan sama beliau, dan beliau itu sampai jual banyak hal yang dia punya begitu untuk berobat. Ya, sampai habis semua untuk berobat. Di luar negeri pas dia balik dia agak happy begitu ya. Tapi waktu dia tanya saya, Kias, suaraku udah improve belum? Aduh, saya mau ngomong susah begitu karena dari 100% mungkin cuma improve 10% pun saya sulit ngomong. Tapi udah keluar uang banyak begitu. Tapi menurut dia improve begitu ya. Ya saya nggak tahu cara dia ngomong terus dengar dia sendiri dengan telinga saya bisa beda begitu ya. Tapi bagi saya, waduh sulit, tetap sulit gitu. Ya jadi ya hamba Tuhan yang setia, ya tapi Tuhan tempatkan di tempat-tempat yang jarang ketemu spotlight seperti ini. Suatu kali saudara dalam rapat sinode, saya masih ingat itu tempatnya masih di kami dulu rapat itu di perpustakaan STTRI, ya, jadi rapat sinode di sana. Waktu itu ada rencana, ini udah rencana dari sinode, sudah pakai slide presentasi. Ya, rencananya adalah bantuan bulanan bagi hamba Tuhan di satu cabang itu ditentukan oleh presentasi, jumlah jemaat dan pertumbuhannya. Ya, jadi makin bertumbuh, makin besar bantuan bulanan buat hamba Tuhan itu. Wah, semua diam, hanya dia yang bicara. Dia langsung berdiri, saya lupa dia pakai mic apa enggak. Langsung dia ngomong, saya enggak setuju. Hamba Tuhan saya lupa dia ngomong apa. Dihitung oleh performance dan sebagainya. Kita bukan perusahaan, kita gereja. Waduh, itu depan patung dan semua pimpinan sinode ngomong begitu. Tapi itu berhasil mendiamkan presentasi itu. Enggak dilanjutkan lagi sampai hari ini. Bagi saya itu punya
mungkin kelihatan konfrontatif, tapi mungkin itu yang diperlukan. Ya. Memperjuangkan kebenaran, kedamaian itu memang penuh resiko. Ya. Bukan mendiamkan. Saya nggak bilang kita harus gegabah gitu ya. Tiap ada sesuatu ngomong, wah itu bahaya juga. Dunia ini sudah terlalu penuh noise. Nggak perlu tambah-tambah noise kalau nggak berkualitas pikiran kita. Ya. Tapi yang dipimpin Tuhan, ya kita juga harus dalam melakukan keputusan itu harus penuh dengan takut akan Tuhan, rendah hati, berdoa. Doakan dulu apa yang mau kita ngomong, doakan dulu orang yang mau dengar perkataan kita. Harus sungguh-sungguh supaya kita pun tidak gegabah, kita tidak salah. Surah doa daripada Saint Francis yang terkenal itu, Lord make me an instrument of thy peace. Itu bukan sesuatu yang pasif, walaupun memang enak lagunya begitu ya. Enak lagunya. Peaceful begitu ya. Dia katakan where there is hatred, let me sow love. Ya. Jadi di sana itu ada yang harus dilawan, diperangi. Di sana itu ada kebencian, saya akan lawan dengan kasih. Di sana ada kegelapan, saya akan lawan dengan terang. Di sana ada kesedihan, saya membawa joy. Jadi inilah sesuatu yang aktif. Peacemaker is a fighter. Ya, ini adalah panggilan untuk kita semua. Dan saudara, kita bagi beberapa mungkin yang perlu kita perhatikan bagaimana kita mencoba merenungkan menjalankan ini. Yang pertama adalah make sure kita pribadi berdamai dengan Allah. Itu nomor satu. Make sure saudara, itu dulu. Kalau enggak mungkin kita menjadi peacemakers. Make sure kita itu berdamai dengan Allah. Ya, bukan saja ketika pertama kali kita menerima Tuhan Yesus lalu didamaikan dengan Allah. Tapi saat ini, apakah kita masih ada dosa yang kita berusaha sembunyikan dan tidak akui di hadapan Tuhan? Mari kita berdamai dengan Tuhan. Mari kita akui. Nggak usah, ya memang malu, tapi kita malu buat ada gunanya nggak sih? Malu lalu diam ada gunanya nggak? Ketika kita terus menahan tidak mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, emangnya Tuhan nggak tahu? Tuhan tahu. Mendingan kita akui. Lebih baik kita akui, harus kita akui. Maka kita harus berdamai dengan Allah terlebih dahulu. Berikutnya adalah bagaimana baru kita bicara mengenai kita mendamaikan orang lain dengan Allah. Nah ini lebih sulit tentu saja. Lebih sulit. Saudara, kita dengerin permasalahan orang lain aja itu effort, saudara. Mau dengerin permasalahan orang aja itu effort. Tapi bagaimana kita berusaha membuat dia damai dengan Allah, itu tidak mudah. Ya, memang salah satu kesulitan kita hari ini adalah memberikan telinga kita. Ya, memberikan telinga kita itu karena telinga kita sudah banyak kita pakai buat dengerin yang lain. Ya. Sehingga kita nggak ada lagi waktu untuk mendengarkan orang bicara. Dan yang terakhir adalah baru bicara mengenai mendamaikan orang lain dengan orang lain. Ya, termasuk dengan kita juga. Nah, ini suatu yang tidak mudah sekali lagi saudara. Bukanlah semudah kedengarannya. Ya. Hari ini saudara menonton praktek-praktek yang ya peaceful, yang orang mengatakan inner peace dan sebagainya begitu ya. Inner peace, dinner please begitu ya. Itu damai-damai semua begitu ya. Damai yang egoistik. Ya, siapapun mau, ya saya pun mau. Waktu saya membaca keempat kelompok ini, kira-kira saya ada di mana ya? Ya kemungkinan besar lokal pastor begitu ya. Farisi gitu ya. Ya kemungkinan besar ya, penuh kemunafikan dan sebagainya gitu kan. Banyak khotbah tapi sedikit berbuat. Kemungkinan di sana. Tapi kalau ditanya, kalau saya belum menikah gitu ya. Saya belum memutuskan kemana-mana, mungkin saya akan pilih kaum SNS. Saya lebih baik tinggal di gunung. Ya.
Nggak apa-apa tiap hari doa, berpuasa. Yang penting kita mempertahankan tradisi kita. Tidak mau sentuh sama orang-orang najis gitu ya. Waduh, ada kecenderungan itu. Mungkin hari ini pikirnya begitu ya, ngapain tinggal di kota besar gitu ya, ketemu sana sini kebanyakan orang begitu. Tapi itu juga egoistik. Ya, kita bagaimana? Saudara, saya merenungkan kita bukan menolak semua semua kelompok ini dalam arti mereka nggak ada baik-baiknya sama sekali. Orang Farisi tentu punya kebaikan, mereka sangat rajin baca Alkitab, gitu kan. Kita kalah dari mereka. Orang SNS ya mungkin juga lebih enjoy dalam beribadah. Ya, banyak orang Kristen nggak enjoy dalam beribadah. Ya, lalu kelompok apa lagi? Kelompok Saduki. Siapa yang mau jadi kelompok Saduki? Yang ada di paling atas gitu, paling kaya dan sebagainya. Nggak ada yang salah dengan kekayaan. Kalau saudara misalnya seorang Kristen yang baik, yang punya kekuasaan di dalam pemerintahan dan tidak berbuat dosa, korupsi dan sebagainya, fine, itu bagus. Kita punya penatua di pusat itu yang bekerja di siapa namanya? Jalan tol apa ya? Ya, pokoknya jalan tol lah gitu. Ya itulah, saya anti sebut-sebut nama di sini gitu ya. Walaupun saya udah tahu begitu. Dia bilang dia udah tua begitu ya. Dia bilang dia satu-satunya Kristen di kantornya. Dan banyak anak muda yang di bawah dia itu respect sama dia. Terus, oh ya gimana Pak? Ceritain Pak, gimana Bapak menginjili mereka? Oh saya mah gampang gitu. Orang udah tua kayak dia gitu lebih gampang masuknya. Sini loh gitu kan. Siapa nama gitu. Oh, ini udah Kristen belum lo gitu. Ya tapi dia ngomongnya bukan dengan kebencian tapi sebagai bapak gitu, tau lah ya, itu ada merangkulnya tuh besar gitu. Ya, itu bisa komunikasi jalin. Orang respect sama dia. Kalau kerjaan dia nggak bener pasti udah lepas sampai sekarang, tapi dia masih ada di sana. Masih terus berkarya di sana. Soalnya setiap kali kita menjalankan apa yang menjadi khotbah di bukit ucapan bahagia ini, kita itu investing di dalam kerajaan Allah. Karena kalau kita baca yang terakhir, saya harusnya ini saya nggak tahu hamba Tuhan siapa yang akan membahas nantinya, saudara. Di ayat 12 itu adalah bersukacita dan bergembiralah karena upamu besar di surga. Upamu besar di surga. Ini bicara mengenai apa? Kita investing. Ya, kita investing di dalam kerajaan Allah, di dalam surga, ya, di dalam heaven yang belum datang itu, ya, tapi kita sudah menjalankan hari ini karena itu pasti datang. Ya, memang sulit, saudara, kita itu disuruh kerja dulu bertahun-tahun tapi belum dapat upahnya, sulit ya. Ya. Tapi di sini dikatakan bersukacitalah dan bergembiralah. Ya, sebetulnya bukan cuma itu, tapi dikatakan celebrate. Kita dipanggil untuk merayakan. Salah satu perayaan yang pertama yang dialami oleh bangsa Israel itu adalah ketika mereka menyeberangi Laut Merah. Ya, Musa dan sebagainya. Itulah perayaan pertama. Oke? Kenapa mereka begitu merayakan? Ya, karena mereka melihat mereka baru melalui itu mujizat yang besar, udah meninggalkan Mesir dan melewati laut. Tapi di depan mereka apa? Padang gurun. Di depan mereka padang gurun, tapi tetap mereka pilih itu. Ya, hasilnya nggak langsung mereka nikmatin. Itu padang gurun yang nggak ada apa-apa, yang penuh penderitaan. Tapi mereka tetap pilih itu, karena this is the right path. Ini jalannya yang benar seperti ini. Maka ini melatih kita jangan juga langsung mengharapkan hasil. No. Perjuangan kita untuk mencintai kebenaran, membawa damai, mungkin kita nggak akan lihat hasilnya. Ya. Saudara, di Polandia, saudara, itu selama 70 tahun itu dikuasai oleh komunisme. Ya, dan ketika komunis itu
tumbang. Saudara tahu himne apa yang dinyanyikan oleh rakyat pada saat itu? We want God. We want God. Kami ingin Allah, kami ingin Allah. Karena selama 70 tahun praktek-praktek gerejawi itu semuanya disingkirkan dari publik. Ada sekelompok orang, saudara, sekelompok orang yang kesannya mungkin seperti komunitas yang tersendiri, yang tidak gabung dengan pemerintah dan sebagainya. Tapi mereka sungguh-sungguh berdoa, berdoa supaya Tuhan itu menyatakan kerajaannya dan sebagainya. Mereka perlu tunggu 70 tahun. Baru ada perubahan. Ini adalah long game, ini adalah jalan yang panjang tapi jalan yang benar. Mari kita sama-sama pilih jalan ini. Pilih jalan untuk membawa damai walaupun ini adalah jalan yang panjang. Dan kiranya Tuhan menolong kita untuk setia kepada jalan yang benar ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan untuk jalan yang Kau berikan. Untuk cara hidup yang baru yang Kau tawarkan kepada kami. Tolong kami untuk tidak mempunyai perspektif lama kami. Tolong kami untuk tidak seperti ide-ide kami, tradisi kami, cara hidup kami yang lama. Tapi kami mau melihat, mau belajar sebetulnya bagaimana Engkau membawa kami, bagaimana jalan yang Kau tunjukkan itu. Dan tolong kami untuk melangkah demi selangkah bersama gereja-Mu ya Tuhan. Kami mohon, pimpinlah setiap kami. Kami juga mohon kiranya Engkau bentuklah karakter kami, mempunyai jiwa yang mau membawa damai. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.